Pagi di Dokter Indonesia, pemirsa, hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang gaya hidupnya tuh luar biasa sehatnya. Dia rutin berolahraga, makanannya sangat dijaga, dan yang pasti tetap cantik sampai sekarang. Apa kabar Mbak Widi? Baik, terima kasih. Kan kalau dikenal nih sebagai masyarakat itu sebagai orang yang suka banget untuk berolahraga. Gimana nih aktivitas olahraganya belakangan ini? Walaupun sibuk, tapi memang, dan saya punya anak 3. Itu dia. Masih menyusui juga anak yang ketiga. Memang agak susah sih nyari waktunya, cuman tetap karena cari tempat yang dekat rumah. Lalu kalau sama suami, kalau dia lagi bisa, kita lari bareng. Di dekat rumah juga. Ya cukuplah 1-2 kali seminggu paling ya? tidak. Tapi tetap rutin gitu ya? Ya harus gitu. Tapi selain olahraga juga kita tetap harus menjaga gaya hidup kita, terutama dengan atur pola makan. Nah, itu atur penting pola banget. makan yang paling penting juga adalah sarapan. Pernah skip sarapan nggak tuh? Nggak pernah, karena bareng sama anak-anak. Mereka kan sekolah juga, sebelum sekolah pasti sarapan. Ya. Terus biasanya disitulah waktu kita untuk ketemu bareng gitu. Dan kayaknya momen yang pas untuk saya ngejelasin beberapa macam-macam gizi yang ada dalam makanan pada saat sarapan. Itu dia. Jadi sarapan tuh emang penting banget. Kita tetap harus menjaga gaya hidup kita, terutama dengan atur pola makan. Nah, itu atur penting pola banget. makan yang paling penting juga adalah sarapan. Sarapan itu harus ada sarapan yang baik, yaitu memenuhi semua gizi yang harus dipenuhi setiap harinya. Kayak misalnya tuh ada karbohidrat di dalamnya, ada protein, ada lemak, ada mineral, vitamin, dan juga jangan lupa adalah airnya. Nah, salah satu sumber yang nggak boleh di skip adalah karbohidrat. Karbohidrat ini bisa diperoleh dari berbagai macam sumber, misalnya dari biji-bijian utuh seperti gandum utuh. Ini ada di sini semua nih ya, kayaknya macam-macamnya ya. Bener. Tapi sayangnya menurut aku nggak banyak yang tahu loh, atau bisa membedakan gandum utuh sama yang bukan tuh kayak gimana, Dok? Gandum utuh dan nggak yang biasa aja nih, gandum yang sudah tidak utuh lagi. Nah, memang sebenarnya kita membutuhkan gandum itu sebagai sumber serat yang baik. Ya. Kayak misalnya nih, kalau misalnya kita menghitung, kalau misalnya kita dapatkan dari biji-bijian utuh, itu kandungan serat yang didapatkan adalah sekitar 1-4 gram serat dari setiap takaran sajinya. Nah, jumlah ini itu hampir mirip lah dengan yang kita bisa dapatkan dari serat dari buah-buahan, sayur-sayuran, itu juga ada. Namun, memang kalau kita bicarakan tentang gandum utuh dan gandum yang tidak utuh, ini kita bisa lihat bedanya adalah dari dimurnikannya atau tidak gandum tersebut. Aduh, dimurnikan itu gimana tuh? Digiling. Nah, kalau sudah digiling artinya kan sudah nggak ada dedak dan benihnya. Sedangkan kalau yang utuh tuh masih ada dedak dan benihnya. Harus dipertahankan justru ya. Harus dipertahankan. Walaupun rasanya emang kurang lezat, nggak selezat kalau udah. Iya. Karena memang dia mengandung seratnya tuh 3-4 kali lebih banyak dibandingkan yang sudah digiling. Oh gitu. Itu sebabnya bahan-bahan tersebut juga bagus sekali untuk tubuh kita karena mengandung vitamin seperti vitamin B, kemudian selenium, ada magnesium juga di dalamnya, potasium juga. Nah, misalnya nih kalau misalnya bingung, tuh contoh-contohnya gandum utuh sendiri itu ada di depannya Widi tuh. Nah, aku tapi nggak apa namanya apa-apa aja. Ini dari oatmeal. Yes. Kemudian ada beras merah. Aku tahu itu. Beras coklat, beras hitam, dan quinoa. Nah, quinoa ini lagi hits nih. Iya bener, termasuk salah satu superfood tuh. Superfood, dan kalau diolah makanannya bisa jadi macam-macam variasi menu loh. Enak lagi kan rasanya. Enak banget. Nah, yang sebelah sini nih, Dok. Aku mau nanya, ini tuh berarti sehat ya karena mengandung gandum, ya kan? Iya, betul sekali. Tapi gandumnya utuh atau bukan ya? Nah, itu dia. Gandumnya ini sebenarnya bukan termasuk gandum yang utuh lagi karena dia sudah ada campuran dengan seperti roti putih. Akibatnya ada serat putihnya seperti ini. Jadi kalau sudah seperti ini bentuknya, itu termasuk sudah gandum yang olahan. Ya, bukan gandum utuh lagi. Jadi masih lebih baik pilihan yang di sini ya? Betul. Dan di sini ada pilihannya. Di sini ada beras coklat misalnya. Kalau kita bandingkan beras coklat dengan beras putih, ini kandungan seratnya tuh jauh lebih tinggi beras coklat. Karena bisa dilihat di sini kan beras coklat ini masih ada bungkusnya gitu ya.
Nah, ini bisa menyediakan serat dalam setengah cup itu sebesar 5,5 gram. Lebih banyak ya berarti dari Dibandingkan beras putih yang hanya menyediakan sekitar 2 gram per 2 kali setengah lipatnya cupnya. ya. Betul, 2 kali lipat lebih, hampir 3 malah kali ya. lipat. Oh, itu dia. Jadi kalau misalnya kita pilih pilihan yang lain seperti gandum yang sudah dimurnikan, contohnya adalah ini gandumnya. Misalnya ada di beras putih, yes. kemudian ada di tepung-tepungan, ada di biskuit-biskuit dan roti tawar biasa. gitu. Ya, memang kalau gandum yang sudah digiling ini kan artinya yang benihnya, dedaknya semua sudah hilang. Ya otomatis seratnya pasti jauh lebih rendah dibandingkan yang utuh gitu. Dan dia juga selain seratnya yang hilang, nutrisinya juga sudah banyak yang ikut terbuang. Ya, makanya kalau misalnya kita membutuhkan hanya karbohidrat dan sedikit protein aja, kita bisa mengkonsumsi yang tidak utuh. Tapi supaya lebih banyak lagi dan mencegah terjadinya peningkatan kadar gula yang terlalu tinggi, karena kalau misalnya kita kadar gulanya terlalu tinggi nih dalam darah, otomatis kita akan lebih cepat lapar. Itu yang bikin nyemil melulu, tapi nutrisinya nggak terpenuhi. Dan itu bisa mengakibatkan akhirnya berat badan naik. Bahkan obesitas. Ada juga penyakit yang bisa diakibatkan karena kita kurang konsumsi serat. Namanya divertikulosis. Divertikulosis itu sebenarnya ada suatu kondisi di mana di dalam usus kita itu tuh ada benjolan-benjolan, tonjolan-tonjolan kecil seperti kantung. Nah, kalau misalnya sudah muncul kantung-kantung kecil seperti itu, yang pasti bisa mengganggu penyerapan pada ususnya. Kemudian bisa muncul tanda-tanda inflamasi atau radang. Kemudian bisa menyebabkan terjadinya konstipasi atau beberapa orang malah justru diare. Ini ada penelitian yang mengatakan bahwa wanita itu kalau mengkonsumsi 2-3 porsi produk biji-bijian yang utuh, itu memiliki resiko 30% lebih rendah untuk mengalami serangan jantung dan stroke. Mengurangi risiko itu ya. Dibandingkan kalau misalnya kita cuma konsumsinya cuma 1 porsi aja nih. Nah, itu misalnya 1 porsi dalam seminggu, maka lebih tinggi resikonya terkena hal itu. Nah, aku setuju banget dong. Aku selalu memberikan semangkuk sereal Milo komplit dengan susu dan buah serta segelas air putih untuk Drew dan Midori saat sarapan. Karena itu merupakan menu sarapan yang praktis namun tetap memiliki nutrisi yang baik karena mengandung gizi yang lengkap. Ada karbohidrat, protein, lemak, dan serat. Dan gak hanya itu aja, sereal Milo juga terbuat dari gandum utuh sebagai bahan utamanya. Gandum utuh yang ada dalam sereal ini memiliki banyak nutrisi yang bermanfaat untuk si kecil, seperti tinggi serat, sumber vitamin, kalsium, dan zat besi untuk memenuhi kebutuhan gizi dan energi yang cukup untuk memulai aktivitas pagi si kecil. Nah, selain daripada itu, setiap orang yang mengkonsumsi setidaknya 48 gram gandum utuh setiap harinya bisa mengurangi risiko serangan jantung koroner serta diabetes tipe 2 hingga 20-30%. Dan rasanya pun sangat enak karena dibalut dengan rasa coklat malt Milo yang lezat. Si kecil jadi siap menjalani hari dengan penuh semangat. Pemirsa, sesaat lagi Dokter Oz Indonesia akan segera kembali, jadi tetap di Dokter Oz. Tingkatkan kesehatan organ kewanitaan saat menstruasi. Betul. Sebenarnya kalau misalnya tidak terjaga dengan baik kondisi kebersihannya, maka bisa muncul yaitu tadi kontaminasi bakteri. Nah,